Pak Alek kan masih ini Pak, Apa? masih akrab sekali dengan dunia kewartawanan gitu. Jadi kan sebetulnya tidak sulit. Ya betul. Ilmu komunikasi Pak Alek kan sudah mumpuni, iya enggak? Tapi sudah rada-rada lupa. Lupa apa nggak ingat? Jadi kita ini perlu membangkitkan kembali etika jurnalistik itu ya, yang betul-betul mengindahkan tata krama publikasi. Ya, selama ini kan etika jurnalistik itu sudah dilanggar. Bahkan media news dan sebagainya menyampaikan informasi ini kan banyak yang negatif. Betul. Dengan bahasa-bahasa yang provokatif, intimidasi, kemudian objektivitas datanya diabaikan. Nah, ini Pak Alek kan sudah apal betul bagaimana menjalani dunia kewartawanan, ya kan? Masih kental sekali. Itu aja yang diterapkan. Jadi Ya, sekarang saya mau itu buat apa? Buat konten YouTube apa ya kira-kira harus dipersiapkan? ya seperti yang kemarin kita rencanakan untuk edukatif. Ya Pak Alek kalau meliput kegiatan pecinta lagu kenangan, para ibu semeton semua yang memiliki keahlian, nanti kita ulas apa yang diperlukan saat menyanyi, ya kan? Apa yang diperlukan saat menyanyi? Misalkan olah vokal Nah, apa? ya, nyanyi itu kan kita perlu memahami solmisasi, ya kan? Memahami tangga nada yang 3 oktav itu, dari 3 oktav rendah, sedang, tinggi, kan harus paham. Ya. Kalau kita menyanyi tidak memahami notasi, terus bagaimana nyanyi, kan pales. Kayak Pak Alek nyanyi Widurin, pales mulu. Ya kan? Betul. Ya kan, terus. Ya. Karena nggak peduli dengan solmisasi. Paham birama, ya kan, paham bar, paham tangga nada, paham banyak hal, ya tahu wirama, tahu dinamika musik, tahu fill in dan fill out saat kita menyanyi, ya kan, interpretasi syairnya harus pas, memperhatikan warna suaranya ini alto, sopran, bass atau tenor, ya kan. Kalau Pak Alek ini tenor ya jangan nyanyi bass. Tetapi kalau Pak Alek itu nyanyi bass ya nggak mungkin nyanyi tenor. Nah, kalau Mbah Kung itu kategorinya ya bass kan ya tenor. Jadi bisa nada rendah, bisa juga nada tinggi gitu. Kalau perempuan kan alto sama sopran. Jadi harus memperhatikan warna suara. Ya, kemudian kalau nyanyi kan juga harus peduli terhadap volume bersuara. Nih memiliki power atau tidak, ya kan? Jangan nyanyi nggak peduli dengan powernya. Apakah langsung atau pakai mic, ya kan? Itu kan kita juga harus paham. Menggunakan sound system itu kan harus benar-benar menyatu, Pak Alek. Kalau kita tidak kan pasti noise. Kadang-kadang kita ini banyak kredit, ya kan? Kemudian penggalan-penggalan katanya, penggalan-penggalan syairnya kita kan harus tahu persis. Artikulasi dalam menembangkan syairnya harus jelas. Dan misalnya kita ini seperti kumur-kumur kan nggak boleh, karena kita ini dinikmati pendengar. Kecuali nyanyi sendiri di kamar mandi beda, ya, dengerin nyamuk sama kecoa. Kemudian kita mesti peduli juga emosi dan ekspresinya kayak apa. Jadi olah rasanya kita harus kuat.
Jadi menginterpretasikan apa yang kita dendangkan, yang kita ucapkan, yang kita lafalkan, itu harus tepat, Pak. Harus tepat. Kalau tidak, nanti kasihan yang mendengarkan. Kita mendengarkan, karena kita perlu memberikan suatu proses pembelajaran ini, ya, untuk kualitas generasi muda kita. Nah, kita yang tua-tua, yang ngasih contoh lah. Ngasih contoh yang baik, yang tepat, jangan sampai keliru. Itu kalau kita nanti membahas tentang nyanyi buat teman-teman kita, kayak gitu. Dan itu contohnya bisa mengupas yang mereka nyanyi, Pak Alex. Nyanyi sebuah lagu nanti kita kupas. Oh gitu. Iya, kita kupas. Nah, Gitu. terus sekarang ya tuh kita masa vokal saya mau tunda dulu. Terus untuk proses ini pembuatan ini, proses pembuatan pembuatan. Iya, siap, nggih. Sampai nanti salam tuh Nyonya dan anak-anak. Bah, saya mau tanya pembuatan YouTube ini gimana prosesnya? Ya harus bahan dulu, bahannya kita harus punya dulu. Buat skenario gitu ya. Gitu. Siap, Gung. Matur suksma. Gitu Pak. Apa yang diperlukan Pak? Katakan seperti itu. Buat Ya peralatan harus skenario lengkap. dulu buat cerita ini apa yang mau dibahas. Itu kan konsep, Pak. Ya, konsep. Jadi ya kita ngomong tadi ini kan bicara konsep, Pak. Ya, ya. Kita bicara konsep agar tidak ngawur. Ya kan? Iya. Tidak ngawur. Ya kalau Bapak membuat sesuatu ya satu kita perlu tenaga IT seorang. Cucumu kan pintar karena di teknis. Nanti Mbah Kong pandu. Ya, betul. Ya kan? Nanti bisa bikin di sini lah. Ya, ya. Bisa ngepost di sini. Betul. Ya kan? Daripada mundar-mandir. Nah, terus masalah ini pembuatan kontennya gimana? Bisa secara saya pribadi bikin nama itu gimana? Ya bikin pribadi aja ya, namanya mungkin bisa as atau us atau is, yang simpel aja, yang mudah diingat. Oh gitu. Ya, jadi misalnya talent of, ya kan, atau vokal prima, atau artis profesional, atau barangkali hobi menyanyi, yang simpel-simpel saja. Terus biasa narasi berapa lama itu biasa kalau kita? Tergantung lah Pak, apa yang mau dijelaskan. Oh, Ilmu wartawannya dikeluarkan nih. maksudnya kalau seperti Pak punya narasi saya lihat 10 menit cukup sebelum ini. Kalau menurut. Narasi itu keperluannya apa yang kita Oh gitu ya. perlukan, Pak. Oh, ya singkat apa-apa. 5 menit. Iya, kita mau bahasa iklan atau bahasa narasi atau bahasa visual. Karena narasi itu diperlukan ketika visual itu tidak mampu menjelaskan, Pak. Kalau visualnya itu sudah jelas, ya ngapain ditambah narasi? Ya kan, kalau bikin renungan zaman kayak Mbah Kong, berarti kan Mbah Kong ini merespon cakrawala yang indah dengan renungan-renungan. Misalnya saat ini kita harus cerdas pikiran, cerdas hati, cerdas rohani, ya kan? Cerdas pikiran jelas untuk mengatasi problema kehidupan, sehingga orang memanfaatkan akal dan logikanya untuk menciptakan banyak hal dalam mensiasati hidup dan memanajemen hidup. Nah, kalau cerdas perasaan kita kan bisa untuk mengatur antar perilaku manusia, mengatasi manajemen kemanusiaan. Pak Alex dengan Mbah Kong, Pak Alex dengan cucu, Mbah Kong dengan komunitas dan sebagainya. Jadi ini perlu cerdas hati, cerdas perasaan. Nah, cerdas rohani, kita harus bisa menjamin harmoni semesta raya ini, sehingga tidak banyak konflik atau benturan-benturan yang kita tahu tapi sengaja. Itu namanya kan konspirasi
atau persekongkolan. Yang terjadi sekarang ini kan banyak konspirasi dan persekongkolan, sehingga orang merencanakan tindakan buruk dalam kehidupan. Nah, kita ini antitesanya, jangan kita. Jadi kita menghindari konspirasi, tetapi kita menciptakan beragam hal yang positif, yang dimana kalau Mbah Kong itu punya cita-cita ya mewujudkan pribadi-pribadi sejati dalam hidup dengan karakter building education. Jadi mendidik siapapun sesuai dengan bidang dan profesi masing-masing. Misalnya kita bikin agro spirit, ini teman-teman petani kita aja nanam, ya kan? Kemudian spirit of the sea, ini sea spirit, kita membangun teman-teman nelayan agar menjadi nelayan yang profesional, walaupun itu dilakukan dengan teknis gurem, ya kan, dengan sederhana, tapi nanti kita lengkapi dengan manajemen marketing yang baik, hasil tangkapan ikannya, karena kan sering berlimpah, ya kan. Kemudian Pak Alek misalnya untuk membangkitkan pedagang-pedagang kaki lima di sepanjang pantai, di sepanjang sempadan Penimbangan yang dekat rumah, ya kan, itu mereka kan tidak menerapkan manajemen yang baik, karena tempat wisata yang indah dibangun gubuk-gubuk yang tidak perlu gitu. Nah, ini kita akan nanti bisa kerjasama dengan pihak terkait. Jangan dilarang, tetapi digantikan posisinya. Mereka sudah punya warung, ya kan, buatkanlah joglo-joglo kecil, sekepat-sekepat yang indah dengan fasilitas lengkap, ya kan, agar saudara-saudara kita tuh bisa berjualan dengan indah. Maka ketika Pak Alek bawa sound system untuk karaokean, untuk nyanyi, itu nyaman sekali. Jangan view dan cakrawala pantai dan lautan yang indah banget itu tertutup oleh gubuk-gubuk kumuh, ya kan. Kemudian kita juga bisa usulkan bagaimana mereka membangun kisi-kisi pantai itu ekstrim sekali. Kita tuh menciptakan distance atau menciptakan jarak semesta raya ini dengan kehidupan kita, ini nggak bagus, Pak. Kita prihatin untuk itu. Jadi mestinya sarana dan prasarana yang kita bangun ini tetap menyatu dengan semesta raya ini. Bisa dibikin melandai sehingga ketika ada terjangan ombak, sebentar lagi kan musim ombak besar. Di bulan Februari ini kan masa kaulu, maka ombak akan tinggi karena curah hujan besar, anginnya besar. Kenapa? Nah, karena gunung-gunung itu kan tertutup poros magmanya, maka energi yang keluar lewat gunung itu tertahan, maka ada yang merembes, ada yang balik ke laut, ada yang bocor di mana-mana. Kalau tidak bocor nanti sumbatan itu meletup, maka munculnya gunung meletus. Jadi kalau ada peristiwa alam seperti ini jangan dibilang bencana, jangan kita ikut-ikut menyesatkan dan menakut-nakuti masyarakat. Kalau kita kena musibah itu persoalannya kita yang bodoh, ya kan, kita yang tidak arif. Sudah tahu di sekitar Merapi kita tinggal di sisi gunung, ya kalau muntah kan kena. Padahal ketika Merapi itu muntah kan ngasih pasir, ngasih kerikil, ngasih batu, ngasih tambang yang luar biasa. Jadi kita bisa memanfaatkannya dengan indah. Sudah tahu kalau di sempadan pantai itu dilarang membangun karena kalau musim-musim kahulu seperti ini ombaknya kan besar sekali. Nah, kita jangan tinggal di sempadan dong, ya kan. Sudah ada PSDA, bagaimana batas pemakaian kisi-kisi sungai. Kenapa kita tinggal di bantaran sungai? Kan menantang. Kita berarti tidak bijaksana, tidak arif. Nah, seperti itu Pak Alek, kita mesti memberikan suatu energi besar, memberikan edukasi bagaimana kita itu arif. Nah, kan gitu. Nanti persoalan teknis mempersembahkannya ya selaras yang kita mampu. Ya nanti saya dampingin cucu Pak Alek untuk menjalankannya. Silakanlah ngepost di sini. Ini meja bisa dipakai, ruangan bisa dipakai, fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan,
dan kita terus berbagi, ya kan? Kalau mau